Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Qadar yang mudah-mudahan selalu disayangi oleh Allah, selalu diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas salah satu nasihat. Ada nasihat dari Imam Ibrahim An-Nakha'i. Imam Ibrahim An-Nakha'i, seorang tokoh ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau juga dulu ahli fikih terkemuka di daerah Kufah di Irak sana. Beliau Ibrahim An-Nakha'i ini juga guru dari Imam Muhammad Abi Sulaiman. Imam Muhammad Abi Sulaiman ini gurunya dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Nasihat dari Ibrahim An-Nakha'i radhiyallahu anhu ini merujuk pada persoalan konsep pengendalian diri dan keutamaan waktu dalam agama Islam. Beliau Imam Ibrahim An-Nakha'i ini berkata, An Ibrahim An-Nakha'i radhiyallahu anhu, innama halaka man halaka qablakum minal umami bisalati khisalin. Dari Ibrahim An-Nakha'i radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya binasa atau hancurnya orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu, itu disebabkan oleh 3 perkara. Yang pertama adalah wudhul kalam. Sebab diri seseorang itu bisa hancur, bisa binasa disebabkan oleh yang pertama adalah wudhul kalam, berlebihan dalam berbicara. Artinya bahwa la khaira fihi fid dini wad dunya. Berbicara mengenai hal-hal yang tidak memberikan manfaat, kebaikan-kebaikan, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan duniawinya. Akeh omongin tapi kalau di sini tong kosong nyari. Biasanya contohnya gosip, senengane gosip, ngerasani mengimbang, dan obrolan yang sia-sia. Itu penyebab diri seseorang nanti akan binasa dan ini terjadi pada umat-umat terdahulu. Dampaknya orang seperti ini biasanya pengkuat ini, hatinya keras. Kemudian yang diomongkan itu biasanya memicu kedustaan, biasanya ada bohongnya, memicu dusta, dan khususnya menyebabkan hilangnya waktu yang berharga. Waktunya itu hilang berharga, digunakan untuk omongan. Makanya ada sabda dari Nabi SAW itu bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sapa sing pengen iman, benar-benar iman nang Gusti Allah dan hari akhir, maka hendaklah ucapkan perkataan yang baik-baik. Kalau tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, ya hendaklah cukup diam. Maka Bapak Ibu Rasulullah, kita harus pandai-pandai menjaga lisan atau ucapan kita. Sebelum berbicara, kita harus memikir dulu, kita pilih mana ucapan yang sebaiknya mau kita ucapkan, biar tidak bikin sakit hati orang lain atau saudara kita, teman kita, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, wudhul kalam. Yang kedua, sebab hancurnya seseorang, binasanya seseorang, dan ini terjadi pada umat-umat terdahulu adalah fudulul akli atau fudulul ta'am,
berlebihan dalam hal makanan, berlebihan saat makan hingga kekenyangan yang melampaui batas kebutuhan porsi pada tubuhnya, sehingga orang yang berlebihan dalam makan ini akan malas sekali dalam beribadah. Senengane biasanya nek warten itu ngantuk, males aktivitas, males kerja, males ketaatannya kepada Allah itu males sekali, abot. Dan tentunya orang yang berlebihan dalam makan terus marah tapi penyemangan mani, itu biasanya orang yang seperti ini sarangnya penyakit dalam tubuhnya, dapat menimbulkan penyakit dalam tubuhnya. Biasanya orang yang berlebihan dalam makan itu mengurangi khusyukan juga dalam beribadah kepada Allah, mengurangi fokusnya dalam bekerja juga. Warga malas mikir, soalnya ngantuk dan berat dalam menggerakkan anggota tubuhnya. Dan hal seperti ini tentunya tidak baik. Maka di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 31 itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, sebab orang itu bisa hancur binasa pada dirinya yang terjadi pada umat-umat terdahulu sebelum kita adalah fudulul manami, berlebihan saat tidur. Dalam hal tidur itu dia berlebihan, tidur terlalu lama atau tidak pada waktunya, sehingga melewatkan waktu yang mulia, seperti halnya dia melewatkan waktu seperti melewatkan waktu sholat subuh, soalnya kesiangan bangunnya, soalnya turun halu, melek kuat, akhirnya waktu berharga yang mulia, sholat tahajud, sholat subuh, jadi jangan untuk bilang ini. Menurut Islam, hadirin rahimahullah, tidur setelah sholat subuh itu hukumnya makruh. Tidur setelah sholat subuh itu hukumnya makruh, dan ini dibenci dan tidak disukai dalam Islam, tidak disukai. Waktu pagi itu adalah waktu diturunkannya keberkahan, diberikannya, dibagikannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah subuh itu makruh, yang setelah sholat asar itu tidur itu makruh. Nggak repot ya. Dan pondok di imutan ojo turu mari subuh, karena waktu subuh pagi hari itu waktu yang sangat berharga digunakan untuk ada yang menjalankan sholat sunat isyraq, ada yang berzikir, ada yang berkenaan membaca Al-Quran dan baca Al-Quran, lebih-lebih menghafalkan Al-Quran di waktu pagi setelah sholat subuh itu cepat apa atau digunakan untuk aktivitas lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Alasan dilarang atau makruhnya tidur setelah sholat subuh itu ya satu, menghambat rezeki kita, menghambat keberkahan kita setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumonikan Nabi Muhammad itu tenggeri umat itu hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi itu disebutkan Nabi Muhammad berdoa, Allahumma barik li ummati bukuriha, ya Allah berkahilah seluruh umatku di waktu pagi hari. Maka jangan sia-siakan pagi kita gunakan aktivitas yang baik. Para malaikat itu turut memberikan berkah rezeki kepada hamba Allah. Mudah-mudahan atas keterangan